Video ini berisi rangkuman mata pelajaran seni budaya untuk siswa kelas 8 semester 1 dan 2. Materi video. Bab 1, penerapan ragam hias pada benda keras. Bab 2, menggambar ilustrasi. Bab 3, gaya bernyanyi lagu daerah. Bab 4, bermain ansambel musik tradisional. Bab 5, keunikan gerak tari tradisional. Bab 6, iringan tari tradisional. Bab 7, teknik dasar pantomim. Bab 8, menyusun naskah pantomim. Bab 9, membuat poster. Bab 10, menggambar komik. Bab 11, menyanyikan lagu tradisional. Bab 12, memainkan alat musik tradisional. Bab 13, penerapan pola lantai pada gerak tari. Bab 14, menampilkan tari tradisional. Bab 15, merancang pementasan pantomim. Bab 16, pementasan pantomim. Bab 1, penerapan ragam hias pada benda keras. Konsep dan prosedur menggambar model. Dalam menggambar model, dituntut ketepatan bentuk dan karakter objek yang akan digambar. Sebaiknya, objek gambar diletakkan sesuai jarak pengamatan kita. Ketika menggambar model, prinsip yang harus diperhatikan adalah komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Sedangkan unsur yang harus dipenuhi dalam menggambar model adalah garis, bentuk, bidang, tekstur, dan gelap terang. Alat dan bahan menggambar model. Alat dan bahan yang dapat digunakan dalam menggambar model adalah pensil, penghapus, kertas, dan papan gambar. Selain itu, juga dapat dilengkapi dengan pensil warna, krayon, ataupun cat air. Teknik menggambar model. Pertama-tama, persiapkan model yang akan digambar. Lalu, tempatkan sesuai sudut pandang yang diinginkan. Usahakan dalam menggambar di atas permukaan miring, bukan permukaan datar. Untuk membuat garis bantu, gunakan pensil 2H atau H, karena dapat menghasilkan garis yang tipis. Selalu usahakan mulai menggambar dengan membuat proporsi, bentuk, dan gestur secara global. Bab 2, menggambar ilustrasi. Ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Sedangkan tujuan menggambar ilustrasi adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, dan memperkaya cerita atau narasi. Ditinjau dari sisi fungsinya, gambar ilustrasi dapat dimanfaatkan untuk menghidupkan cerita. Gambar ilustrasi yang baik dapat merangsang dan membantu pembaca berimajinasi tentang cerita. Jenis gambar ilustrasi dapat berupa kartun, karikatur, komik, karya sastra, dan vignet. Bentuk objeknya dapat berupa manusia, hewan, dan tumbuhan. Dalam menggambar ilustrasi dapat dilakukan dengan dua teknik, yaitu teknik kering dan teknik basah. Pada teknik kering, alat dan bahan yang digunakan berupa pensil, arang, krayon, dan bahan lainnya yang tidak memerlukan air. Lain halnya dengan teknik basah. Bahan dan alat yang digunakan berupa tinta bak, cat air, poster, akrilik, dan cat minyak. Berikut adalah tahapan dalam menggambar ilustrasi. Pertama, menentukan tema gambar berdasarkan cerita atau narasi. Lalu, tentukan jenis gambar ilustrasi yang akan dibuat. Lalu, tentukan irama, komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan pada objek gambar. Kemudian, mulailah menggambar sketsa global yang disesuaikan dengan cerita atau narasi. Lalu, memberikan arsiran atau warna pada objek gambar sesuai karakter cerita. Bab 3, gaya bernyanyi lagu daerah.
Penampilan musik daerah biasanya menyatu dengan pertunjukan tari. Dalam hal ini digunakan sebagai pengiring upacara adat. Fungsi musik bagi masyarakat antara lain sebagai sarana upacara adat, musik pengiring tari, media bermain, dan media penerangan. Berikut adalah lagu-lagu daerah. Pakarena, lagu daerah Sulawesi Selatan. Sirih Kuning, lagu daerah dari Jakarta. Dan Ampar-Ampar Pisang yang merupakan lagu daerah Kalimantan Selatan. Selain itu, ada Kicir-Kicir dari Jakarta, Sarinande dari Maluku, dan Yamko Rambe Yamko, lagu daerah Papua Barat. Bab 4. Bermain ansambel musik tradisional. Musik ansambel merupakan perpaduan dari beberapa alat musik yang membentuk suatu orkestra. Musik merupakan bahasa yang universal. Melalui musik dapat dipahami lintas budaya, agama, sosial, suku, maupun ras. Indonesia sangat kaya akan jenis alat musik tradisional yang dibedakan berdasarkan bunyi dan bentuknya. Alat musik tradisional ada yang berbentuk tabung, bilah, dan pencon. Bab 5. Keunikan gerak tari tradisional. Jenis penyajian tari dapat berupa tari tunggal, berpasangan, kelompok, maupun drama tari. Dan hampir semua jenis tari memiliki tema. Tari kreasi baru merupakan tari hasil ciptaan yang bersumber dari tari tradisional daerah setempat. Setiap penata tari memiliki ciri khas tertentu sebagai pembeda antara ciptaannya dengan hasil karya orang lain. Sedangkan unsur pendukung tari tradisional dengan kreasi biasanya sama. Unsur pendukungnya dapat berupa properti tari, tata rias, dan tata busana. Selain itu, ada pula tata panggung maupun tata iringan. Bab 6. Iringan tari tradisional. Bentuk iringan tari dapat berupa iringan diatonis dan pentatonis. Diatonis bersumber dari alat musik modern, sedangkan pentatonis dari alat musik tradisional. Perbedaannya terletak pada bunyi yang dihasilkan. Perbedaan bunyi berpengaruh pada respon gerak. Ada respon gerak yang berlawanan dengan iringan, yaitu yang dilakukan dengan dinamis dan penuh kekuatan. Musik dapat dipilih sesuai dengan suasana yang dibutuhkan oleh tari. Pada tari tradisional, lebih banyak digunakan musik pengiring yang memiliki sifat yang sama dengan watak tarinya. Bab 7. Teknik dasar pantomim. Pantomim adalah seni pertunjukan teater tanpa kata-kata. Dimainkan dengan gerak dan ekspresi wajah dengan diiringi musik. Sehingga pantomim lebih mengutamakan pada gerak dan ekspresi wajah untuk menyampaikan pesan. Kekuatan utama dari gerak pantomim terletak pada gerakan imajinatif atau gerak peniruan. Pertunjukan pantomim biasanya bersifat lucu, humoris, dan menghibur. Perpaduan antara gerak-gerik tubuh dan ekspresi wajah yang berkarakter menjadikan pantomim tontonan yang menarik. Ada dua hal yang harus dikuasai dalam pertunjukan pantomim. Pertama, olah tubuh. Dilakukan latihan pelenturan, pemanasan, dan pendinginan, meliputi gerak kepala, tangan, badan, panggul, dan kaki. Kedua, latihan ekspresi wajah. Ekspresi yang harus dilatih antara lain sedih, senang, kecewa, dan marah. Dalam penampilan pertunjukannya, pantomim dapat dilakukan sendiri atau tunggal, berpasangan, maupun kelompok. Dengan demikian, dalam bermain pantomim, yang harus diutamakan adalah mengolah gerak dan ekspresi wajah dengan kreatif. Bab 8.
Menyusun naskah pantomim. Pantomim berasal dari bahasa Yunani yang berarti serba isyarat. Sehingga pertunjukan pantomim berarti sebuah pertunjukan yang tidak menggunakan bahasa verbal, bahkan sepenuhnya tanpa suara dari si penari. Seniman pantomim merias dirinya dengan riasan putih dengan celak mata hitam, baju dan kaos bergaris hitam dengan kaos tangan dan topi hitam menjadi kostumnya. Sumber cerita pantomim bisa diambil dari peristiwa hidup sehari-hari, misalnya aktivitas manusia sejak bangun tidur sampai dengan malam hari. Aktivitas berpetualang ke gunung, pantai, dan hutan pun dapat dijadikan materi pertunjukan. Bahan aktivitas manusia yang berhubungan dengan alam seperti kehujanan, kepanasan, menggigil, dan sebagainya juga dapat dijadikan materi pertunjukan. Pertunjukan pantomim dapat berhasil apabila direncanakan dengan baik. Proses perencanaan awali dengan membuat konsep naskah pementasan drama pantomim. Bab 9. Membuat poster. Poster merupakan sarana untuk menyampaikan pesan. Berbagai poster dimanfaatkan untuk mengkampanyekan kesehatan, pendidikan, narkoba, dan sebagainya. Ciri utama dari poster adalah mempunyai sifat menarik perhatian mata, sehingga poster didesain warna-warni. Fungsi poster adalah menyampaikan pesan secara singkat, menggunakan kata dan gambar. Dalam membuat poster, langkah yang harus diperhatikan adalah menentukan topik dan membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Selain itu, gunakan gambar yang menarik dan media yang tepat. Alat dan bahan yang perlu disiapkan dalam membuat poster antara lain pensil, pulpen, kuas lukis, dan mungkin juga komputer. Poster tidak hanya dibuat secara manual, tapi dapat menggunakan alat bantu komputer. Bab 10. Menggambar komik. Komik merupakan salah satu sarana menyampaikan pesan dengan gambar. Di dalam komik, selain gambar juga disertai dialog. Kata-kata yang ditulis pada komik harus singkat, sehingga pesan yang disampaikan mudah diterima. Langkah yang harus dilakukan dalam menggambar komik antara lain: pertama, menentukan topik dan tujuan, lalu membuat kalimat singkat dan mudah diingat. Dilanjutkan dengan menggambar dengan media yang tepat. Menentukan topik atau tema sangat penting karena kita gunakan sebagai arah dalam visualisasi gambar. Sedangkan bahan dan alat yang digunakan antara lain kertas gambar, pensil, dan pensil warna serta penggaris. Pada komik, unsur gambar dapat dilakukan secara proporsional, sehingga pesan yang disampaikan mudah diterima pembaca. Bab 11. Alat musik tradisional. Setiap daerah di Indonesia memiliki lagu-lagu dengan bahasa daerah masing-masing. Selain itu juga memiliki teknik dan gaya dalam menyanyikan lagunya. Lagu-lagu daerah biasanya berupa nasihat dalam menjalani kehidupan. Namun, ada juga yang bersifat dolanan. Lagu-lagu tersebut dinyanyikan oleh anak-anak dan remaja. Mereka menyanyikannya sambil melakukan permainan tradisional. Lagu daerah merupakan warisan kekayaan budaya nasional, sehingga perlu kita lestarikan dan kembangkan. Upaya pelestariannya dapat dilakukan dengan cara tetap menyanyikan sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing daerah. Bab 12. Memainkan alat musik tradisional. Di Indonesia, khususnya di Jawa dan Bali, salah satu jenis musik tradisional yang masih bertahan adalah gamelan atau karawitan. Karawitan adalah seni suara yang berbentuk vokal maupun instrumental yang berlaraskan pelok dan slendro. Alat musik ini pada saat digabungkan dengan alat musik lainnya
dapat menjadi sebuah orkestra, di mana orkestra ini dapat digunakan untuk mengiringi nyanyian maupun tarian. Setiap daerah mempunyai kelompok alat musik tradisional. Di Indramayu, Jawa Barat ada tarling atau gitar suling. Sumatera ada talempong. Sulawesi Selatan ada kulintang. Itulah sebagian kecil musik tradisional yang ada di Indonesia. Marilah kita menjaga, melestarikan, dan mengembangkan musik tradisional ini. Bab 13. Penerapan pola lantai pada gerak tari. Gerak merupakan elemen paling dasar dalam tari yang dapat mencirikan dari mana asalnya. Tari merupakan rangkaian gerak sebagai simbol yang memiliki makna, sehingga merupakan rangkaian cerita. Gerak tari bersumber dari ragam gerak yang berbeda satu daerah dengan daerah lainnya. Gerak tari Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan berbeda antara satu dengan lainnya. Kondisi sosiologis dan antropologis serta demografis berpengaruh terhadap ragam gerak pada tari. Peragaan tari tidak dapat dilepaskan dengan adanya tata rias dan tata busana. Tata rias dan busana berfungsi untuk menunjukkan asal daerah dan karakter tari. Sedangkan unsur-unsur tari tradisional meliputi pola lantai, tata rias, dan busana, properti, serta tata iringan tari. Bab 14. Menampilkan tari tradisional. Jenis penyajian tari dapat berupa tari tunggal, berpasangan, berkelompok, atau drama tari. Hampir semua tari memiliki tema, sehingga memiliki ciri khas sebagai pembeda. Unsur pendukung tari tradisional dengan tari modern pada prinsipnya sama. Dengan adanya unsur pendukung memperkuat penampilan tari, sehingga pesan yang akan disampaikan lewat tari mudah diterima oleh penonton. Unsur pendukung dalam tari dapat berupa properti tari, tata rias, busana, tata panggung, maupun musik pengiringnya. Pengolahan unsur pendukung yang baik tentunya tergantung pada kreativitas penata tarinya. Bab 15. Merancang pementasan pantomim. Keberhasilan pementasan pantomim tergantung dari seberapa baik dalam persiapannya. Persiapan yang dimaksud antara lain rancangan bentuk pertunjukan, arena pentas, properti, setting, musik, rias, dan kostum. Di sini menuntut kreativitas dalam menuangkan gagasan untuk pementasan pantomim. Gagasan dapat diperoleh dari sering tidaknya menyaksikan pertunjukan. Semakin sering melihat pertunjukan, semakin banyak memperoleh pengalaman. Bab 16. Pementasan pantomim. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanaan pementasan pantomim antara lain sebagai berikut. Pertama, persiapan seluruh panitia penyelenggara. Kepanitiaan yang telah disusun sebaiknya melaksanakan tugasnya sesuai dengan kemampuan dan tugas pada bidang kerja masing-masing. Jangan sampai ada yang tidak sesuai. 2. Pemanggungan. Pemanggungan merupakan sebuah proses akhir dari persiapan perancangan dan latihan panjang yang telah dilalui. Hal penting dalam proses pemanggungan diantaranya menyiapkan panggung dengan baik agar proses pementasan berjalan dengan baik. Pemanggungan berurusan juga dengan hal-hal yang bersifat teknis, seperti teknik pemasangan setting, teknik penggunaan alat-alat properti, teknik sound system, dan teknik penataan lampu. 3. Publikasi. Kehadiran penonton untuk mengapresiasi karya pertunjukan harus dipersiapkan. Sangat ditentukan oleh usaha dalam melakukan publikasi. Publikasi merupakan penyebaran informasi dan berita tentang pementasan.
4. Dokumentasi. Karya pantomim termasuk jenis karya seni pertunjukan. Karakter seni pertunjukan adalah terikat oleh ruang dan waktu. Artinya, karya pertunjukan tidak abadi, hanya bisa dinikmati saat pertunjukan sedang berlangsung. Oleh karena itu, sebagai cara supaya bisa abadi, pertunjukan harus didokumentasikan. Meskipun cita rasanya tidak sama seperti saat pementasan berlangsung. Namun, minimal kita bisa mengabadikan saat-saat berkreasi seni. Berbagai media dokumentasi bisa kalian gunakan seperti kamera fotografi dan kamera video. Kegiatan evaluasi dilakukan untuk memahami dan mengkoreksi proses yang telah kalian lakukan. Apa yang telah dirancang kemudian menjadi pementasan. Pada saat evaluasi, kalian dapat mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan dari rancangan pementasan yang telah kalian buat. Perlu keterbukaan dan mau saling menerima kritik di antara semua pendukung pementasan. Hal ini sangat baik untuk pelaksanaan pementasan selanjutnya, sehingga kalian dapat belajar dari kegagalan dan melanjutkan keberhasilan yang telah dicapai supaya lebih sukses. Itulah tadi rangkuman materi pelajaran seni budaya untuk kelas 8 semester 1 dan 2. Jika ada materi yang kurang paham, silakan putar kembali video ini.